Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vida Ergaranto, absen 35 dari kelas 11 MIPA 3. Saya di sini akan membahas sistem saraf. Struktur sistem saraf neuron atau sel saraf merupakan suatu kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat. Komponen sistem saraf terdiri atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen, yaitu reseptor, sistem saraf, efektor. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Neuron sensorik atau bisa disebut dengan neuron aferen. Dendritnya berhubungan dengan reseptor dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Fungsinya untuk mengantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. B. Neuron motorik atau neuron efektor. Dendritnya berhubungan dengan neuron lain dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tangkapan terhadap suatu rangsangan. Fungsinya mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Neuron asosiasi, penghubung antara neuron motorik dan neuron sensorik. Berdasarkan tempatnya, neuron asosiasi dibedakan menjadi 2, yaitu neuron konektor dan neuron adjustor. Neuron konektor merupakan penghubungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya, dan neuron adjustor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik yang terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Jenis sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia atau melayani tubuh yang berbagai macam cara. Sistem saraf berfungsi sebagai peninjau bagi tubuh dan pengumpul informasi tentang dunia luar maupun di dalam tubuh kita. Selain itu juga berfungsi sebagai pusat komunikasi, pusat pemetaan strategis, dan sebagai pembuat keputusan dalam segala sesuatu yang dilakukan tubuh. Sistem saraf pusat merupakan bagian sistem saraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Sistem saraf pusat terdiri atas otak. Otak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu otak besar, cerebellum, otak tengah, otak depan, otak kecil, cerebellum, sumsum lanjutan, sumsum tulang belakang, dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavian Ramadan dari kelas 11 MIPA 3 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf-saraf yang membawa impuls dari atas dan ke bawah sampai ke sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan saraf tidak sadar. Sistem saraf sadar atau saraf somatis adalah saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor, yaitu ke pusat motoris pada cerebrum. Berdasarkan asalnya, sistem saraf tepi terbagi atas saraf kranial dan saraf spinal yang masing-masing berpasangan, serta ganglia tunggal atau ganglion. Saraf kranial merupakan semua saraf yang keluar dari permukaan dorsal otak. Saraf spinal ialah semua saraf yang keluar dari kedua sisi tulang belakang. Masing-masing saraf ini punya karakteristik, fungsi, dan jumlah saraf yang berbeda. Sementara itu, ganglia merupakan kumpulan badan sel saraf yang membentuk simpul-simpul saraf pusat. B. Sistem saraf tidak sadar. Saraf otonom adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf otonom mengontrol kegiatan organ dalam. Berdasarkan sifat kerjanya, saraf otonom dibagi menjadi 2, yaitu parasimpatik dan simpatik. Gangguan pada sistem saraf. Sistem saraf manusia dapat mengalami berbagai penyakit. Penyebabnya dapat berasal dari lingkungan
atau dari luar dalam tubuh, antara lain sebab berikut, yaitu epilepsi, meningitis, ensifalitis, neuritis, rasa bal, dan itu cukup. Perkenal, demikian atas presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Rohman dari dari kelas 11 MIPA 3 absen 26. Sistem hormon. Sistem somatotrof 2, letotropik hormone 3. Perkenalkan, nama saya Raditya Buwana, absen 23 dari 11 MIPA 3. Yang kedua yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin, triodotironin, dan kalsitonin. Fungsinya yaitu mempengaruhi metabolisme sel, proses produksi panas, dan oksidasi di sel-sel tubuh. 3. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Hormon yang dihasilkan yaitu paratormon, berfungsi mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor dalam darah. Kelenjar epifise menghasilkan hormon yang fungsinya belum jelas. 5. Kelenjar timus atau kelenjar kacangan. Hormon yang dihasilkan yaitu somatotrof dan atau hormon pertumbuhan yang fungsinya untuk pertumbuhan. 6. Kelenjar suprenalisa atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Bagian kulitnya menghasilkan mineralokortikoid dan glukokortikoid. Bagian dalamnya menghasilkan adrenalin dan epinefrin. Fungsinya yaitu mengacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah kulit dan kelenjar mukosa, mengendurkan otot polos batang tenggorokan sehingga melapangkan pernafasan. 7. Kelenjar Langerhans. Hormon yang dihasilkan insulin berfungsi antagonis dengan hormon adrenalin, yaitu untuk mengubah gula menjadi glikogen di dalam hati dan otot. 8. Kelenjar usus. Kelenjar usus dan lambung. Kelenjar usus menghasilkan hormon sekretin dan kolesistokinin. 9. Kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pria, testis, menghasilkan hormon kelamin pria, androgen, dan sel sperma yang berfungsi untuk mempertahankan proses spermatogenesis, memberi efek negatif terhadap sekresi LH oleh hipofisis. Kelenjar kelamin perempuan ovarium menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon perempuan yang meliputi estrogen dihasilkan oleh sel folikel di graf. Progesteron dihasilkan oleh corpus luteum, yaitu bekas folikel yang telah ditinggalkan sel telur. Gangguan pada sistem hormon. Sistem hormon dapat mengakibatkan terjadinya gangguan atau kelainan. Pengaruh pola hidup dapat menyebabkan kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem hormon pada manusia. Berikut beberapa gangguan akibat kelebihan maupun kekurangan produksi hormon pada tubuh. Pertama, gigantisme. Pertumbuhan raksas akibat kelebihan hormon somatotrof. Akromegali. Pertumbuhan pada ujung-ujung tulang pipa akibat kelebihan hormon, yaitu hormon somatotrof. 3. Kretinisme. Kekerdilan diakibatkan kekurangan hormon somatotrof. 4. Morbus Basedow. Meningkatnya denyut jantung, gugup emosional, dan pelupuk mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sip, selesai. Nama saya Dimas Rukib Tausi dari absen 9. Saya akan menjelaskan tentang sistem indera. Sistem indera. 1. Struktur dan jenis sistem indera. Sistem indera merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerima rangsang. Alat indera merupakan reseptor yang peka terhadap perubahan lingkungan dan rangsangan.
Setiap reseptor hanya menerima jenis perubahan lingkungan dalam bentuk rangsangan tertentu. Oleh karena itu, reseptor diberi nama menurut jenis rangsangan yang diterimanya, yaitu sebagai berikut. Fotoreseptor atau penerima rangsang cahaya. 2. Komoreseptor atau penerima rangsang zat kimia. 3. Mekanoreseptor atau menerima rangsang fisik misalnya sentuhan. 4. Audioreseptor, penerima rangsang suara. 5. Termoreseptor atau penerima rangsang panas atau temperatur. A. Indera penglihatan mata merupakan indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Mata manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bola mata, tulang orbita, dan alat penunjang atau tambahan. Bola mata terdiri dari 3 lapisan, yaitu sklera atau tunika fibrosa, merupakan lapisan terluar dari bola mata yang berwarna putih dan tidak bening. Berfungsi untuk mempertahankan bentuk mata dan melindungi bagian-bagian dalam bola mata. 2. Koroid, tunika vaskulosa, merupakan lapisan tengah yang berwarna gelap dan banyak mengandung pembuluh darah pigmen. Berfungsi untuk mencegah pemantulan cahaya yang masuk ke dalam bola mata dan mensuplai nutrisi bagi mata berupa kebutuhan makanan dan oksigen serta pigmen bagi retina mata sehingga mampu menyerap refleksi cahaya pada mata. 3. Retina atau tunika nervosa, lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel reseptor cahaya. Ada 2 macam sel reseptor, yaitu 1. Sel kerucut atau konus, peka terhadap intensitas cahaya, tinggi dan warna. Berfungsi untuk menangkap warna. Sel konus terdiri dari sel yang peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Sel konus mengandung senyawa iodopsin berupa retinin untuk melihat saat terang. Sel batang atau basil, peka terhadap intensitas cahaya lemah dan tidak peka terhadap warna. Sel basil menghasilkan rodopsin berupa retinin dan opsin untuk melihat pada saat gelap. B. Indera pembau. Hidung merupakan indera pembau yang menerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori dan terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau odoran. Daerah yang sensitif terhadap rasa bau terletak di bagian atap rongga hidung, di mana terdapat 2 jenis sel, yaitu sel penyokong berupa sel epitel dan sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel saraf. C. Indera pengecap. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang biasa dikenal dengan kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Indera pengecap terdapat pada lidah. Permukaan lidah bersifat kasar karena memiliki tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Papila yang terdapat pada lidah adalah papila filiformis. Fili berarti benang, papila fungiformis, fungi berarti jamur, dan papila circumvallata. Circum berarti bulat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandia Alana, absen 18. 4. Indera peraba. Kulit berfungsi sebagai indera peraba yang biasa dikenal dengan mekanoreseptor atau tangoreseptor. Kulit memiliki reseptor. Reseptor kulit terdiri dari korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. 1. Reseptor ujung saraf tanpa selaput, terletak pada lapisan epidermis, merasakan sakit atau nyeri. 2. Reseptor ujung rambut, terletak di sekitar folikel rambut. 3. Ujung saraf Pacini, merasakan tekanan kuat. 4. Ujung saraf Ruffini, merasakan panas. 5. Ujung saraf Krause, merasakan dingin. 6. Ujung saraf Meissner, merasakan sentuhan. Dan 7. Diskus Merkel, terletak pada lapisan epidermis, merasakan sentuhan. 5. Indera pendengaran.
Telinga merupakan indera pendengaran dan sebagai pendeteksi keseimbangan. Telinga menerima rangsangan berupa getaran sehingga disebut fonoreseptor. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Telinga berfungsi untuk menerima gelombang suara. Gelombang suara merupakan suatu perubahan penekanan dan peregangan dari molekul udara yang disebabkan oleh bergetarnya suatu benda. Kerasnya suara bergantung pada besarnya getaran dan tinggi nada suara bergantung pada frekuensi dari suatu gelombang. Gangguan pada sistem indera. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh tubuh tidak terlepas dari kontrol sistem koordinasi. Adanya pola hidup yang tidak sesuai dapat mengakibatkan terjadinya gangguan atau kelainan pada sistem tubuh, salah satunya pada sistem indera tubuh kita. 1. Gangguan penglihatan. Indera penglihatan dapat mengalami gangguan atau kelainan beberapa cacat mata, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Miopi atau rabun dekat, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cekung dan bola mata terlalu panjang. 2. Rabun jauh, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cembung dan bola mata terlalu pendek. Gangguan indera pembau. 1. Hiposmia, yaitu indera penciuman kurang mampu mencium bau. 2. Hipersomia, yaitu lebih pekat terhadap bau-bauan. 3. Gangguan atau kelainan pada indera pengecap, yaitu 1. Hipogeusia, yaitu penurunan kemampuan untuk mengidentifikasi rasa manis, asam, pahit, asin. 2. Dysgeusia, yaitu suatu kondisi di mana lidah merasakan rasa busuk, asin, sensasi rasa tengik atau logam yang bertahan dalam mulut. Gangguan pada indera peraba. 1. Luka bakar disebabkan oleh panas listrik dan zat kimia. 2. Jerawat disebabkan peradangan kelenjar sebasia. Banyak terjadi di daerah wajah, leher, dada, dan punggung. Gangguan pada indera pendengaran atau telinga. 1. Tuli konduktif adalah gangguan penerima suara ke dalam koklea akibat kotoran atau nanah yang memenuhi telinga bagian tengah. 2. Tuli saraf adalah tuli yang terjadi akibat kerusakan pada koklea, organ korti atau saraf pendengaran.